Kembali lagi bersama Bedah Peristiwa Channel. Anggota Komisi 7 DPR RI, Adian Napitupulu mengatakan Komisi 7 akan memanggil Tan Paulin dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait kasus kegiatan tambang batu bara yang disebut dalam video mantan anggota Satuan Intel Kapolresta Samarinda, Aibtu Ismail Bolong. Hal ini disampaikannya sebab nama Tan Paulin pernah disebut dalam rapat Komisi 7 DPR bersama Menteri ESDM pada Januari tahun 2022. Saat itu, anggota Komisi 7, Muhammad Nasir menyebut ada penambangan diduga ilegal di Kalimantan Timur yang dikuasai oleh Tan Paulin atau dikenal Ratu Batu Bara. Ajaibnya, penambangan ilegal tiap bulan 1 juta ton itu bisa ekspor, kata Adian, yang merupakan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Dikutip dari wartaekonomi.co.id Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Adian menyebut bahwa pengakuan Ismail Bolong bisa menjadi bukti baru untuk didalami dan pelajari lagi oleh Komisi 7 DPR. Kalau begitu pengakuan polisi Ismail Bolong itu bisa menjadi bukti baru. Kita akan jadikan novum, kata Adian di gedung DPR pada Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Akan tetapi, Adian mengatakan Komisi 7 saat ini belum membahas lagi soal Tan Paulin semenjak ramai videonya di media sosial. Adian memastikan Komisi 7 bakal menggelar rapat lagi dengan Menteri ESDM termasuk Tan Paulin untuk konfirmasi video Ismail Bolong tersebut. Pasti kita panggil dong. Tan Paulin juga kita panggil dong, Menteri ESDM kita panggil. Tentang waktunya, nanti akan kita bicarakan sama-sama. Kita belum rapatkan soal itu, jelas dia. Diketahui, mantan anggota Satuan Intel Kapolresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur, Aibtu Ismail Bolong menyebut nama Tan Paulin dalam kasus dugaan konsorsium tambang yang melibatkan aparat kepolisian Republik Indonesia. Dalam videonya itu, Ismail Bolong menjelaskan terkait adanya penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur yaitu daerah Marangkayu, Ukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli tahun 2020 sampai November tahun 2021. Bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin di daerah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang, ungkapnya. Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan batu bara ilegal tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi. Oleh karena itu, Ismail Bolong menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang dilakukannya. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar dengan setiap bulannya, jelas dia. Ternyata, pengakuan Ismail Bolong juga tertuang dalam dokumen laporan hasil penyelidikan LHP nomor L-63-63-2022-Ropaminal tertanggal 18 Maret tahun 2022. Laporan hasil penyelidikan itu juga sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam, saat itu Ferdi Sambo melalui surat nomor L-1253-2-TT-4-2022-4-DIVPROPAM tanggal 7 April tahun 2022. Dalam LHP itu, terdapat keterangan Ismail Bolong pada halaman 24 bahwa uang koordinasi diberikan kepada pejabat Mabes Polri. Antara lain Kepala Barreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Dirtipiter Barreskrim Polri, Kasubdit Tripiter Barreskrim Polri. Uang koordinasi diberikan setiap 1 bulan sekali Rp5 miliar dalam bentuk mara uang dolar Singapura dan dolar Amerika. Adapun, pembagiannya untuk Kabarreskrim sebanyak Rp2 miliar diserahkan langsung, dan sisanya Rp3 miliar diserahkan kepada Kasubdit Tripiter Barreskrim. Sedangkan, untuk pembagiannya tidak mengetahui. Adapun, kesimpulan hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan IUP. Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek Polres Polda Kalimantan Timur dan Barreskrim Polri karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Tapi tiba-tiba, Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video juga hingga tersebar. Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Saya mohon maaf kepada Kabarreskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Saya pastikan berita itu saya pernah berkomunikasi dengan Kabarreskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal, kata Ismail. Ismail Bolong mengaku kaget videonya baru viral sekarang. Makanya, ia perlu menjelaskan bahwa bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Biro Paminal Divisi Propam untuk memeriksanya. Saat itu, Ismail Bolong mengaku ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang menjabat Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri. Bulan Februari itu datang anggota dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk memberikan testimoni kepada Kabarreskrim dalam penuh tekanan dari Pak Brigjen Hendra.
Brigjen Hendra, pada saat itu, saya komunikasi melalui HP anggota Paminal dengan mengancam akan membawa ke Jakarta kalau tidak melakukan testimoni, lanjut Ismail. Abis itu, Ismail Bolong tidak bisa bicara karena tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra saat itu. Akhirnya, anggota Biro Paminal Mabes Polri memutuskan membawa Ismail Bolong ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni. Itu ada kertas sudah ditulis tangan nama oleh Paminal Mabes dan direkam HP dari anggota Mabes Polri. Saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, ungkapnya. Simak berita selanjutnya di Bedah Peristiwa Channel. Saya mohon maaf kepada